Hello, let me introduce myself. My name is Antika Nilam Cahya, NPN 224112110, measurement 22C. Here I will explain the fourth material, namely ukuran pemusatan data kelompok. Tujuan dan ukuran pemusatan data adalah untuk mengetahui nilai pusat atau cenderung dari data yang dikumpulkan dalam kelompok. Ini membantu dalam menganalisis dan menggambarkan data secara statistik. Kemudian ada tujuan ukuran pemusatan data. Mengidentifikasi pemusatan data, membantu menyajikan ringkasan data dengan nilai representatif yang paling mewakili kelompok. Kemudian ada mengukur tingkat dispersi data, itu maksudnya dapat digunakan untuk membandingkan sejauh mana data tersebar dari nilai pusatnya. Kemudian ada yang mendeteksi anomali, itu untuk mencari perbedaan yang signifikan dalam data yang dapat mengidentifikasi data anomali atau data yang tidak biasa. Kemudian ada rata-rata, itu maksudnya itu definisinya itu nilai rata-rata adalah jumlah dan semua angka dalam kelompok dibagi dengan jumlah angka dalam kelompok. Kemudian penggunaannya itu yaitu memberikan gambaran umum tentang data dan digunakan ketika data cenderung terdistribusi secara merata. Kemudian ada kelemahannya, yaitu pada data yang tidak simetris, rata-rata dapat mengaruhi oleh ekstrim atau data percilan. Kemudian ada median. Median itu nilai tengah dalam data ketika data diurutkan secara terurut. Penggunaan median itu berguna untuk ketika terdapat data yang ekstrim atau anomali, karena median lebih tahan terhadap pengaruhnya. Kemudian kelemahan dari median itu ada terdapat resiko kehilangan informasi detail dari data karena hanya satu nilai yang digunakan. Kemudian ada modus. Modus itu nilai atau nilai-nilai yang paling sering muncul dalam kelompok data. Penggunaannya itu dapat digunakan untuk mencari nilai yang paling umum atau dominan kelompok data. Kemudian ada kelemahannya, yaitu modus itu tidak dapat atau tidak unik dalam dalam suatu kelompok data. Kemudian ada kuartil. Definisi kuartil itu adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian untuk penggunaan kuartil itu dapat membantu dalam memahami sejauh mana data terdistribusi dan mencari outlier atau data yang tidak biasa. Kemudian kelemahannya itu kuartil itu tidak memberikan informasi terinci tentang semua nilai dalam kelompok data. Kemudian ada desil. Desil itu definisinya itu nilai yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama besar. Kemudian untuk penggunaannya itu untuk mengidentifikasi presentasi dari kelompok data yang berada di bawah atau di atas setiap desil. Kemudian ada kelemahannya, yaitu desil mungkin tidak mempertimbangkan perbedaan yang signifikan antara nilai-nilai dalam kelompok data. Kemudian ada persentil. Persentil itu yaitu nilai yang membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama besar. Kemudian ada penggunaannya, yaitu mengidentifikasi presentasi dari kelompok data yang berada di bawah atau di atas setiap persentil. Kemudian ada kelemahannya dari persentil, yaitu hanya memberikan gambaran umum tentang distribusi data dan tidak memberikan informasi secara detail. Kemudian ada kesimpulannya, yaitu ukuran pemusatan data penting dalam analisis statistik, itu menggambarkan karakteristik nilai-nilai dalam kelompok data dengan nilai representatif. Kemudian ada
terdapat berbagai metode ukuran pemusatan data. Itu maksudnya tiap metode memiliki kegunaan, kelebihan, dan kelemahannya sendiri. Kemudian yang terakhir ada memahami kemiripan dan perbedaan metode ukuran pemusatan data. Itu maksudnya penting untuk mengambil keputusan yang tepat untuk berdasarkan jenis data yang dihadapi. Sekian presentasi dari saya. Thank you.